Salam Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKPS TV yang tercinta. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk renungan pagi ini, kita berdoa dulu. Bapa kami yang terkasih, yang sangat-sangat mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan di ibadah pagi ini dan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siapkan diri, siapkan hati untuk mendengarkan dan juga mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk menjabarkan dalam kehidupan kami keseharian. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang terkasih, renungan kita pagi hari ini diambil dari Yakobus pasalnya yang keempat ayat 2 dan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdua juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat, sahabat GKPS TV. Pertanyaan yang sering diajukan pada anak-anak. Apa cita-citamu? Apa keinginanmu? Menurut saya itu pertanyaan untuk memotivasi anak kita, menyemangati anak-anak kita. Lantas, sesudah anak kita menjawab, ini cita-cita saya, lalu kita tepuk-tepuk pundaknya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih, mempunyai keinginan tentu boleh. Dan selaku orang percaya, setiap keinginan, setiap dambaan hati diserahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati dan kehendaknya lah yang jadi. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh. Tapi yang kekasih, tetapi kalau hawa nafsu yang menguasai dan orang tidak dapat mengendalikannya, hawa nafsu menginginkan milik orang lain. Hawa nafsu yang menguasai bisa jatuh kepada keserakahan. Ingat hukum yang ke-10. Jangan pernah mau menjadi hamba nafsu. Yakobus mengingatkan bagaimana sebenarnya perilaku hidup orang percaya yang dipimpin oleh Roh. Baik itu sikap di dalam berdoa. Doa yang benar yaitu menaklukkan semua keinginan kita di bawah keinginan Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi kehendakmu Tuhan. Berserah kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Dan kita yakini kehendak Tuhan yang terbaik. Itu kita aminkan. Doa yang benar yaitu menaklukkan semua keinginan kita di bawah keinginan Tuhan, seperti yang saya sebut tadi di atas. Kalau manusia telah dikuasai hawa nafsu, pintu doa juga telah tertutup baginya. Walaupun ia selalu berdoa, tetap berdoa, sebenarnya dia tidak berdoa sebab dia salah berdoa.
Bapak Ibu yang kekasih, sahabat KPS TV yang tercinta, dalam doa kita sering terucap, Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkanlah kesalahan kami, agar jangan terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Mohon ampun dalam ketulusan. Mohon ampun dalam kejujuran. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah permohonan ampun itu sudah benar di dalam ketulusan? Karena bisa terjadi di dalam kehidupan ini dengan saudara tidak saling sapa. Walaupun dia sering berdoa, tapi dengan saudara masih berlanjut tidak pernah tegur sapa. Bahkan dengan tetangga terdekat, serta hidup sangat jauh. Saya mau angkat satu cerita yang pernah saya baca dalam satu buku. Itu pengalaman Alexander Agung yang mengalahkan Nebukadnezar. Itu raja yang sangat terkenal. Sebelumnya, di ayat 1 kita sudah disebut akar dari segala sengketa, pertikaian, hawa nafsu. Akar dari segala sengketa, pertikaian, dan pembunuhan adalah hawa nafsu. Boleh kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu yang kekasih, kembali ke Alexander Agung. Oleh karena dia menang dalam peperangan mengalahkan Nebukadnezar, dia mengadakan suatu pesta besar untuk menghormati kemenangannya. Semuanya pada memuji dia. Semuanya menyanjung. Hanya ada satu orang yang tidak mau memuji dia oleh karena kesombongannya, yaitu Klitus, sang jenderal sahabatnya terdekat. Sahabat yang sangat dekat. Dan dia tidak mau mengucapkan pujian karena kesombongan. Alexander marah. Dan dia mengangkat pedangnya dan membunuh Jenderal Titus. Dan mati. Selang beberapa saat, Alexander merasa tersiksa. Disiksa oleh perasaannya yang terdalam oleh karena perilakunya terhadap sahabat terdekatnya. Dia mencoba mau bunuh diri. Tapi dihalangi oleh para serdadunya. Itulah pengalaman Alexander yang dikuasai oleh nafsu jahat membunuh sahabat terdekatnya. Mungkin tidak membunuh, tapi banyak orang yang memutuskan tali persahabatan. Bahkan ada, ini baru kita dengar, kita lihat di layar kaca, di layar televisi, ada anak yang mengadukan orang tuanya masuk pengadilan. Ada orang tua juga yang menyatakan di dalam surat terbuka tidak mengakui anaknya lagi. Itulah keanehan hidup ini. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Tadi kita katakan, Yakobus mengatakan perilaku kita dan sikap berdoa adalah di dalam ketulusan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang selalu memimpin perjalanan hidup kita ini. Agar hidup kita dan juga doa kita berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih
atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, agar kami dalam perjalanan hidup ini selalu terbuka, selalu mengandalkan Tuhan, dan dipimpin oleh Roh, sehingga kami selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua, agar kami boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. GKPS